Hola, sahabat film, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan ini saya akan membahas satu film berceritakan tentang zombie pada alur film The Walking Dead. Film series ini memiliki 11 season, cukup banyak. Setiap season memiliki episode yang berbeda-beda jumlahnya. Dan di kesempatan ini saya coba untuk menceritakan di season pertama. Begini ceritanya. Kisah ini diawali oleh adegan penangkapan seorang penjahat yang dilakukan oleh sekelompok polisi di sebuah daerah. Sang sheriff yaitu Rick sebagai pemeran utama dalam film ini akhirnya tertembak peluru dari salah seorang penjahat. Dan akhirnya Rick harus dibawa ke rumah sakit, ia koma dan juga dirawat di sana. Diceritakan dari sudut pandang Rick, saat ia koma ia hanya bisa menatap langit-langit rumah sakit. Ya, pada saat itu ada salah satu sahabat dari Rick yaitu namanya Shane seringkali datang untuk menjenguknya, membawakan dia bunga dan mengajak dia ngobrol. Tapi tunggu, apakah dia benar-benar dikatakan sahabat? Shane? Hingga akhirnya di suatu hari ia pun sadar dari komanya. Rick tersadar tanpa ada siapapun di rumah sakit. Bunga yang terakhir Shane bawa terletak di atas meja pun sudah mengering dan layu. Hal terakhir yang diingatnya adalah wajah Shane yang sedang berbicara dengannya dalam keadaan yang masih setengah sadar itu. Akhirnya ia pun memaksa diri untuk bangun, melepaskan segala perlengkapan rumah sakit yang masih menempel pada dirinya dan memanggil-manggil dokter dan juga perawat, namun tetap tak ada jawaban satupun. Nurse, help! Nurse, help! Dan akhirnya ia pun menyadari sepertinya ada sesuatu hal yang salah. Ia pun memaksa diri untuk keluar kamar dan mengecek keadaan. Suasana di luar kamar rawatnya sungguh mengagetkan. Kacau, sepi, kosong, berantakan, darah di mana-mana dan tak ada seorang pun di sana. Pada saat Rick keluar dari ruang rawat inapnya, ada sesuatu hal yang membuatnya kaget. Ia mendengar suara erangan aneh dari sebuah ruangan yang dirantai di depan pintunya. Ruangan yang bertulisan "Don't open that inside". Rick mencoba untuk membukanya. Dia berpikir ada seseorang yang terkurung di sana. Namun setiap memanggil orang itu, jawabannya hanyalah erangan buas yang tak ia kenal. Akhirnya Rick pun meninggalkannya. Sepanjang lorong rumah sakit pun banyak ia temui mayat-mayat berserakan. Begitu juga di luar rumah sakit banyak mayat yang tergeletak di depan rumah sakit. Masih dengan kondisi yang lemah, ia pun mencoba pulang ke rumah untuk mengecek keadaan rumahnya. Dengan rasa ketakutan ia segera menaiki sepedanya untuk balik ke rumah. Rick merasakan bahwa kota ini bukanlah kota yang ia kenal dulu. Kota itu seperti kota mati dengan zombie-zombie yang berkeliaran di jalan-jalan. Lori. Carl! Sesampainya di rumah, anak dan istrinya sudah tidak ada lagi. Keadaan rumah pun porak-poranda. Di tengah kondisi yang membingungkan itu, ia duduk di depan halaman rumahnya hingga tiba-tiba seorang memukul kepalanya dengan keras. Ia pun pingsan. Saat bangun, tangan dan kakinya telah terikat. Seorang laki-laki menanyakan apakah ia tergigit. Setelah memastikan bahwa Rick tidak tergigit, dia pun melepaskan ikatan Rick. Come on out when you're able. Laki-laki itu ternyata tinggal bersama seorang anak lelaki-lakinya yang masih kecil. Ia pun menceritakan semuanya, sebuah wabah yang menimpa kota itu, hingga akhirnya melanda seluruh dunia dan membuat keadaan menjadi sekacau itu. Ya, The Walkers, sebutan mereka untuk zombie-zombie itu. Rick menemukan bahwa dunia berubah 180 derajat karena zombie telah berhasil menguasai kota tempat ia tinggal.
2 hari kemudian, ketika Rick merasa bahwa kondisinya telah lebih baik, Rick dibantu oleh bapak dan anaknya itu untuk mengecek kantor serifnya untuk mengambil beberapa persenjataan yang ada di sana. Kemudian Rick memutuskan untuk pergi dari kota itu menuju ke sebuah kota yang katanya merupakan tempat yang belum pernah terjamah oleh para walkers, yaitu Atalanta. I'm sorry this happened to you. Di tengah perjalanan, Rick menyadari bahwa dunia benar-benar berubah. Tak ada satupun mobil yang berlalu lalang. Akhirnya Rick pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan kuda yang ditemukannya di sebuah rumah yang penghuninya telah meninggal bunuh diri. Sampailah ia di Atalanta, ternyata kabar yang menyebutkan bahwa Atalanta adalah kota yang aman adalah bohong besar. Kota itu seperti kota mati. Akhirnya ada sebuah helikopter melintasi kota itu, dan Rick pun ikut mengejar helikopter tersebut. Tapi tunggu, pada akhirnya Rick bertemu dengan ratusan walkers di depannya. Akhirnya Rick segera berlari mencari tempat perlindungan, sementara kudanya menjadi santapan para walkers. Rick pun memilih masuk ke bawah kolong sebuah tank. Namun beberapa walkers tetap mengejarnya dan ingin memakannya. Ya, tembakan dari pistol Rick memang melumpuhkan para walkers. Namun, suara dari tembakannya itu justru mengundang lebih banyak walkers ke arahnya. Di tengah suasana pasrah dan putus asa itu, ia menemukan pintu masuk ke dalam tank dari kolong tank itu tersebut. Akhirnya ia pun aman untuk sementara waktu, sebab hanya berisi satu buah mayat. Ya, ketika Rick memeriksa senjata apa saja yang terdapat pada mayat tentara itu, tiba-tiba mayat itu hidup kembali. Ya, pada akhirnya ketika Rick yang sendirian di dalam tank itu pun mendadak putus asa, terdengarlah suara dari HT yang berada dalam tank itu. Hey you. Yeah, you in the tank. You cozy in there? Seorang pemuda ternyata melihatnya masuk ke dalam tank itu dan ingin menyelamatkannya. Ia pun akhirnya diselamatkan oleh pemuda itu dan masuk ke dalam sebuah gedung pertokoan. Ternyata di dalam gedung tersebut terdapat sekelompok kecil orang yang sedang melakukan penjarahan untuk kelompok lainnya yang tengah bersembunyi di gunung. Namun sialnya, ternyata mereka tidak bisa kembali ke mobilnya yang diparkir di depan karena membludaknya jumlah para walkers yang disebabkan oleh Rick tadi. Dan pada akhirnya, walkers pun mulai mencoba menjebol pintu kaca gedung tersebut. Di atap gedung, salah seorang dari kelompok kecil tersebut, seorang laki-laki preman bernama Merle, membuat keributan. Ia mengancam serta memukuli teman-teman sekelompoknya sendiri untuk tunduk dan juga patuh padanya. Rick yang melihat keadaan tersebut lalu melumpuhkan Merle dan juga memborgolnya ke salah satu pipa di atap itu. Akhirnya Rick memikirkan bagaimana untuk bisa mencapai mobil tersebut. Rick bersama anak muda bernama Glenn mengambil salah satu walkers dan menghancurkan walkers tersebut dan melumuri tubuh mereka dengan darah walkers agar tersamar bau manusianya, sehingga para walkers tidak akan mencoba untuk memakannya.
Setelah melumuri tubuhnya dengan darah walkers itu, ia pun bergegas turun ke jalan untuk mencapai mobil tersebut. Awalnya penyamaran itu berhasil, tapi pada akhirnya hujan turun, menghapuskan darah walkers yang melumuri tubuh mereka dan membuat walkers sekitarnya menyadari kalau mereka adalah manusia. Mereka pun segera berlari menghindari para walkers yang datang dari segala arah. Hingga akhirnya sampailah mereka di mobil setelah membunuh beberapa walkers. Rick dan Glenn pun akhirnya bergegas menyelamatkan kelompok mereka yang terjebak di atas bangunan tersebut. Namun sayangnya karena terburu-buru, salah seorang anggota kelompok itu bernama T-Dog menjatuhkan kunci borgol Merle. Dan mereka terpaksa meninggalkan Merle di atap. Dan pada akhirnya kelompok kecil itu yang sekarang ditambah dengan Rick kembali ke pegunungan, kembali kepada kelompok besarnya. Come meet everybody. Dan ternyata tanpa disangka-sangka di dalam kelompok besar itu Rick bertemu dengan Lori, istrinya, dan juga Carl, anaknya beserta sahabatnya yaitu Shane. Lori dan Carl begitu terkejut atas kembalinya Rick. Ia begitu bahagia bertemu dengan anak dan istrinya. Sementara Shane, ia begitu terkejut, namun ia sama sekali tidak merasa kebahagiaan karena sebenarnya selama Rick tidak ada, ia telah menjalin sebuah hubungan spesial bersama Lori. Sekian video Hola Film kali ini. Jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan video terbaru dari Hola Film. Sampai jumpa di video selanjutnya.